Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felicianus Reversieli. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dampak virus corona di bidang agribisnis pertanian. Indonesia adalah negara agraris yang memberikan konsekuensi pertumbuhan kehidupan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Maka perlu adanya perhatian pemerintah pada sektor pertanian yang kuat dan tangguh. Oleh karena itu, salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian. Virus corona diperkirakan masuk ke negara Indonesia pada tanggal 3 Maret 2020 dalam penerapan TNI Afni Boyer. Pihaknya mengatakan akan berakhir pada 60-80 hari ke depan atau sekitar tanggal 2-22 Mei. Strategi pertanian menghadapi pandemi COVID-19. Dunia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini tidak semata-mata berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sosial, ekonomi masyarakat. Di sektor pertanian, FAO sudah memperingatkan potensi krisis pangan global. Rantai pasokan dunia juga terancam di tengah memperlakukan karantina wilayah, pembatasan sosial, dan larangan berjalan. Strategi pertanian menghadapi pandemi COVID-19. Kebijakan tiap-tiap negara dalam mencegah penyebaran COVID-19 turut berimplikasi pada kebijakan pangan maupun kemampuan produksi mereka. Realita itu menunjukkan ketahanan pangan sama pentingnya dengan kesehatan masyarakat. Jika dokter dan tenaga medis ialah tentara dalam upaya melawan penyebaran COVID-19, begitupun para petani, penyuluh, dan insan pertanian lainnya. Pertahanan yang penting dalam melawan COVID-19 adalah ketahanan pangan. Dari sisi protokol kesehatan, pemerintah sudah menyiapkan strategi khusus untuk mencegah penyebaran virus melalui pembatasan sosial yang berskala besar atau PSBB. Strategi itu hanya akan efektif sepanjang pangan pokok bersedia untuk rakyat. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan keyakinan Republik Indonesia dapat melewati masa pandemi ini, bahkan keluar menjadi bangsa pemenang. Khususnya untuk sektor pertanian, Mentan percaya kondisi ini bisa menjadi momentum memperkuat kemandirian pangan nasional. Saat ini, menurut Mentan SLYL, semua insan pertanian harus tetap bekerja dengan semangat tinggi dan tangguh untuk mewujudkan kemandirian pangan. Kita membutuhkan tenaga ekstra keras, pemikiran-pemikiran out of the box, serta kerja yang sama semakin erat. Saatnya para petani, penyuluh, peneliti, akademisi, swasta, dan pelaku sektor pertanian lainnya untuk menjadi pahlawan bagi bangsa negeri ini dengan semangat kebersamaannya. Produk berbasis pertanian rakyat. Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan bahwa pandemi COVID-19 menjadi momentum reformasi sektor pangan. Indonesia dituntut memenuhi seluruh kebutuhan pangan dalam negeri. Maka, langkah utama perlu dilakukan meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan berpihakan pada petani kecil. Untuk bisa mewujudkan, pertanian sudah melakukan relokasi anggaran yang besar untuk dialokasikan berupa bantuan benih atau bibit, program padat karya, stabilitas stok, harga pangan, serta distribusi dan transportasi pangan. Keberpihakan terhadap petani kecil harus ditunjukkan dengan optimalisasi peran penyuluh. Pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi penghalang penyuluh untuk terus berdampingan petani. Kementan sudah mewakili wadah kontras tani yang dilengkapi teknologi informasi digital, sehingga pendampingan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Langkah berikutnya juga berperan penting ialah optimalisasi lahan. Optimalisasi seluruh lahan pertanian Indonesia perlu gerakan analisis sektoral. Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah meningkatnya harga rempah-rempah atau kebutuhan primer dan sekunder. Sejumlah harga bahan baku pangan kembali mengalami lonjakan pasca virus corona. Beberapa di antaranya yaitu harga temulawak,
jahe, serai, dan kunyit. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengaku belum mengetahui harga rempah-rempah tradisional mengalami kenaikan. Agus mengatakan bahan baku pangan tetap akan digalakkan produksinya, lalu akan terus dipantau hambatan dan diprioritaskan. Sebelumnya, sejumlah empon-empon atau rempah-rempah tradisional kini mengalami lonjakan harga. Kenaikan ditemui di beberapa pasar, seperti di Pasar Kemiri, Depok, dan pasaran lainnya. Harga temulawak sebelumnya kisaran 40.000 per kilo. Sekarang, harga temulawak bisa mencapai 50 ataupun 60.000 per kilogramnya. Selain temulawak, harga rempah-rempah yang juga melonjak adalah jahe, serai, dan kunyit. Jahe harganya sekarang kisaran 40.000 per kilogramnya. Sebelumnya kisaran 12.000 sampai 10.000 per kilo. Permintaan rempah-rempah tersebut diakui Yadi terjadi lonjakan 2 hari laju kebersamaan dengan diumumkan adanya warga Depok yang terkena virus COVID-19. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai dampak bagi agribisnis di saat pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih.